Lalu bagaimana sebetulnya? Apakah benar mondok itu harus mengalami gatal dulu? Masalahnya ini dari mana sebetulnya? Apakah munculnya karena pondoknya, ataukah karena air di pondoknya, ataukah bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbuna tabaraka wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar uswatun hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjumpa kembali di Ajmal Ghanim Channel, tentunya dalam program Santri dan Pesantren. Semoga para pemirsa semuanya, Umi, Abi, orang tua santri dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, dan juga dimudahkan dalam segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa Ajmal Ghanim rahimakumullah, berangkat dari ungkapan tidak gatal, tidak mondok. Ungkapan ini menunjukkan bahwa seakan-akan mondok itu harus gatal atau harus mengalami gangguan gatal. Dan ini sudah menjamur pandangan ini di kalangan masyarakat. Sebab kejadiannya memang banyak dan hampir mayoritas anak-anak yang mondok itu mendapatkan pengalaman penyakit gatal-gatal di badannya, mungkin di badannya atau di tangannya, kakinya, dan lain sebagainya. Intinya semua santri mayoritas itu pernah mengalami gangguan gatal-gatal ketika mondok, ya. Sampai-sampai ada wali santri yang menyampaikan bahwa, "Ustadz, apakah mondok itu wajib gatal?" Masya Allah. Karena memang pengalaman anaknya selama di pondok gatal-gatal, hampir sekujur badannya gatal-gatal, dan gatalnya sudah taraf parah dan harus penanganan khusus gitu ya. Lalu bagaimana sebetulnya? Apakah benar mondok itu harus mengalami gatal dulu? Masalahnya ini dari mana sebetulnya? Apakah munculnya karena pondoknya, ataukah karena air di pondoknya, ataukah bagaimana? Baik. Umi Abi rahimakumullah, para pemirsa Ajmal Ghanim yang berbahagia. Jadi masalah utamanya adalah bukan dari air yang ada di pondok, bukan juga dari pondok pesantrennya yang tidak modern ataupun pesantrennya yang bangunannya yang belum permanen dan lain sebagainya, atau tidak juga dari air yang ada di pondok pesantren, sebab air itu digunakan oleh seluruh penghuni pondok pesantren, bahkan kiainya pun menggunakan air yang sama untuk kegiatan kebersihan dan lain-lain. Lantas masalahnya ada di mana? Masalahnya tentu saja ada pada diri santri tersebut. Kenapa bisa begitu? Ya benar, karena memang masalahnya ada pada diri santri tersebut, yaitu kurangnya menjaga kebersihan diri, kurang tertibnya menjaga kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Terkadang perlu kita pahami sebagai orang tua, anak-anak itu namanya khususnya, apalagi berada di lingkungan massal yang banyak orang, banyak teman-teman, dan bercampur baur, bergaul intens dengan teman-temannya, dekat, sangat dekat, karena dalam satu kamar atau satu lingkungan yang bersama, makan bersama, bergaul bersama, kemudian belajar bersama, tidur di tempat yang sama, sehingga kemudian memang agak sulit untuk mengendalikan kebersihan pribadi ya, karena akan dipengaruhi oleh teman-teman yang lainnya.
tapi sesungguhnya ini bisa diatasi. Apa seperti contoh perilaku yang bisa menyebabkan penyakit gatal-gatal ini? Jadi antaranya hal-hal yang sering anak-anak lakukan, santri lakukan, karena barangkali terburu-buru dan lebih banyak memang sebetulnya rasa malas yang ada pada anak-anak. Yaitu diantaranya mereka itu rata-rata yang mendapatkan gangguan gatal-gatal itu, mereka diantaranya jarang mandi. Yang kedua, handuk yang lembab tidak dijemur, sehingga kemudian handuknya lembab dan bisa menimbulkan bakteri-bakteri tertentu. Lalu kemudian baju yang jarang dicuci, lantas kemudian sering tukar-tukuran baju dengan temannya, asal tukar-tukuran baju, kemudian menyimpan baju di sembarang tempat, di lantai atau di pagar, atau sampai ada yang baju sudah lama berada di tanah yang kotor tapi pakai lagi, ada juga, karena berbagai alasan gitu ya. Nah memang hal-hal ini dilakukan karena mungkin berbagai alasan ya. Bisa jadi mungkin terburu-buru, bisa jadi lupa, bisa jadi kondisinya kondisi darurat. Tapi sebetulnya kebanyakan hal ini terjadi karena memang dari faktor kurang tertibnya, atau rasa, atau malas, atau tidak disiplin dalam menjaga kebersihan badan, menjaga kerapihan tempat tinggal, tempat tidur khususnya, menjaga kerapihan dalam pakaian, kerapihan kebersihan dalam pakaian, sehingga kemudian bisa menimbulkan bakteri-bakteri yang akan menyebabkan gatal-gatal di sekujur badannya. Nah, karena menurut keterangan yang ahli dalam bidang kesehatan, bahwa gatal itu sesungguhnya datang dari pakaian, dari lingkungan, dari apa yang dia pakai. Karena jika pakaiannya bersih, maka tidak akan menimbulkan gatal-gatal. Jika tempat tidurnya bersih, maka tidak akan menimbulkan gatal-gatal. Sebab bakteri itu ada pada apa yang bersentuhan dengan kulitnya. Jika tempat tidurnya kotor, bantalnya kotor, banyak bakteri, maka nanti ketika tidur akan menghasilkan gatal-gatal. Jika bajunya kotor, jika pakaiannya kotor, maka bakteri yang menempel di baju tersebut akan menyebabkan gatal-gatal. Sehingga mayoritas alasan kenapa gatal gitu ya kembali lagi kepada perilaku anak kita. Sehingga kemudian kita sebagai orang tua harus senantiasa menasihati anak-anak kita dalam berbagai kesempatan untuk selalu berperilaku bersih, tertib, dan rajin merawat diri. Harus sering mandi, jangan lupa mencuci baju, dan lain sebagainya. Ustaz, apakah bisa karena gara-gara air juga bisa menyebabkan gatal? Bisa kalau airnya betul-betul kotor, tetapi ini sangat jarang. Karena air itu digunakan oleh seluruh warga pesantren. Kiai juga menggunakan air yang sama. Para pengurus juga menggunakan air yang sama. Nah, kenapa para pengurus tidak gatal sementara santri gatal? Berarti itu kembali kepada perilaku, ketertiban, kebersihan santri tersebut. Jadi bukan gara-gara airnya, bukan gara-gara lingkungan atau pondoknya, tetapi perawatan kebersihannya yang memang harus dilakukan oleh santrinya sebagai bentuk kemandirian, karena sudah tinggal jauh dari orang tua, jadi harus belajar mandiri. Nah, tapi seperti itu. Jadi pondok itu tidak perlu gatal, karena
banyak juga santri yang tidak gatal selama mondok. Itu santri-santri yang rajin menjaga kebersihan diri dan lingkungan dan tertib, ya, sehingga kemudian terhindar dari gatal-gatal. Adapun yang sudah terjadi gatal-gatal, maka bisa diselesaikan dengan cara berobat, lalu kemudian tanamkan nasihat-nasihat kebersihan kepada anak-anak kita, sehingga kemudian tidak timbul lagi, tidak muncul lagi gangguan gatal-gatal tersebut. Allah begitu. Mudah-mudahan Allah memberikan pencerahan kepada anak-anak kita supaya tetap berperilaku bersih dan sehat, sehingga tidak mengganggu aktivitas belajarnya selama di pondok pesantren gara-gara gatal yang mengganggu, gatal yang menjadikan penyebab tidak konsentrasinya dalam belajar. Kita sebagai orang tua tentu juga harus senantiasa menasihati anak-anak kita untuk tetap berperilaku bersih dan sehat. Mudah-mudahan Allah membantu semuanya, dipermudah dalam segala halnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.